Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Habibi dari jurusan Geofisika. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian tugas praktikum geologi struktur yang kedua. Pertama, siapkan kertas kalkir dan stereonet. Stereonet yang dipakai adalah stereonet Wolf. Selanjutnya, taruh kertas kalkir di atas stereonet Wolf dan tempelkan dengan paku payung. Selanjutnya, buatlah proyeksi bidang patahan berdasarkan nilai strike dan dip yang sudah dikasih dalam tugas tersebut. Tarik titik 81 derajat dari north dan tandai dengan titik, kemudian namai dengan pitch. Selanjutnya, beri tanda arah pergerakan pada titik pitch sesuai dengan jenis pergerakan semuanya. Apabila pergerakan naik, maka kasih tanda panah ke titik pusat, tetapi apabila pergerakan normal, maka berilah tanda panah yang menjauhi titik pusat. Kemudian, dari tanda pitch, tambah 90 derajat sepanjang busur dan beri tanda titik dan namai sebagai sigma 2. Selanjutnya, sejajarkan sigma 2 dengan garis ekuator dan tambah 90 derajat dari titik sigma 2 di garis ekuator. Selanjutnya, buatlah bidang atau lingkaran besar sebagai bidang dari sigma 2. Selanjutnya, pada bidang sigma 2, tambahkan 45 derajat ke arah yang menjauhi titik potongan pitch dan tandai sebagai sigma 1. Hal ini disebabkan karena pada soal nomor 1 memiliki pergerakan yang relatif turun. Selanjutnya, dari titik sigma 1, tambahkanlah 90 derajat ke arah titik perpotongan dengan pitch dan tandai sebagai sigma 3. Selanjutnya, carilah tren dan plunge dari sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 dengan cara menarik titik-titik dari sigma-sigma tadi ke garis pusat terlebih dahulu. Selanjutnya, buatlah gambar 3D dari sesar tersebut. Selanjutnya, buatlah arah orientasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, buat garis trek yang sejajar dengan garis orientasi yang sudah dibuat tadi.
Lalu buat garis serupa yang sejajar dengan garis strike. Selanjutnya tutup kedua garis tadi dan garis-garis tadi harus memiliki panjang yang konsisten. Selanjutnya, buat lagi garis yang sejajar untuk menutup bagian yang belum tertutup. Kemudian buat sudut rake sebesar 81 derajat yang mengarah ke utara. Buat gores garis sesarnya. Selanjutnya, buat blok batuan yang lain. Pastikan buat garis strike yang sejajar dengan panjang yang sama dengan blok batuan yang sebelumnya sudah dibuat. Selanjutnya, kita akan menentukan nama sesar dengan plotting pada diagram klasifikasi patahan Richard, di mana pada soal nomor 1, hanging wall bergerak turun dan ke kiri daripada footwall. Pada soal sesar memiliki pitch 81 derajat dan dip sebesar 55 derajat. Nah, daerah yang memenuhi yaitu daerah nomor 13. Selanjutnya untuk nomor 2, pertama-tama siapkan kertas kalkir dan stereonet wolf. Kemudian buat proyeksi bidang patahan dari nilai strike dan dip yang sudah diberikan oleh soal nomor 2. Kemudian tarik 10 derajat dari utara sehingga kita mendapatkan nilai pitch. Kemudian dari pitch, tambahkan 90 derajat sepanjang busur dan beri tanda titik sebagai sigma 2. Kemudian sejajarkan sigma 2 dengan garis ekuator. Lalu dari titik sigma 2 di garis ekuator tersebut, buatlah bidang. Bidang tersebut adalah bidang dari sigma 2. Kemudian hitung 45 derajat ke atas dan ke bawah dari titik pitch dan namakan titik tadi dengan sigma. Selanjutnya, kita cari nilai tren dan plunge dari masing-masing titik sigma.
Itu kita akan membuat gambar 3D dari sesar tersebut. Sebelumnya kita harus membuat orientasinya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat garis strike yang sejajar dengan orientasi sesar dan buat garis lainnya dengan tetap memperhatikan kesejajaran dari garis tersebut. Selanjutnya kita buat garis strike yang sejajar dengan orientasi sesar dan buat garis lainnya dengan tetap memperhatikan kesejajaran dari garis tersebut. Kemudian kita akan membuat dip dari sesar sebesar 85 derajat, tutup bagian yang belum tertutup. Kemudian kita akan membuat rake sebesar 10 derajat dan rake tersebut mengarah ke utara. Kemudian kita harus membuat blok batuan yang satunya lagi dan kita harus memperhatikan kesejajaran garis strike dan dip antar satu blok dengan blok lainnya. Menentukan nama sesar, hanging wall bergerak cenderung ke kiri dan turun ke bawah, sehingga kita harus memperhatikan blok diagram dari sebelah pojok kiri bawah. Nah, berdasarkan dari nilai dip dan pitch yang terdapat dari soal, kita tahu bahwa sesar tersebut berada di daerah nomor 16 dan daerah nomor 18, sehingga nama sesar itu normal left slip fault dan left slip fault. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.